Keselamatan hanya dari iman atau iman dan perbuatan? Banyak yang bilang, asal percaya Yesus pasti selamat, tapi tetap berbuat dosa. Bayangkan, ada orang ngaku percaya, tapi tiap hari hidup seenaknya, gak ada pertobatan, gak ada kasih. Itu ibarat pohon yang ngakunya apel, tapi gak pernah disiram dan pada akhirnya gak berbuah. Orang pasti ragu, ini beneran pohon apel atau yang lain? Kembali lagi ke topik pembahasan, ternyata ada perbedaan perspektif antara beberapa kepercayaan tentang ajaran keselamatan ini. Apakah kita beroleh keselamatan oleh iman atau iman dan perbuatan? Dari beberapa sumber yang didapatkan melalui kecerdasan buatan seperti Perplexity, Gemini, dan ChatGPT dalam teologi reform, pada salah satu sola reformasi yakni sola fide dikatakan yakni keselamatan hanya oleh iman di dalam Kristus dan perbuatan adalah respon kita. Dalam Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Serta saya mengutip dari kanal YouTube Bapak Pendeta Esra Soru dalam satu videonya, kita diselamatkan karena iman. Kalau imanmu benar, imanmu pasti akan menghasilkan perbuatan baik. Tetapi kalau kamu mengaku kamu beriman tetapi perbuatan baik tidak ada, berarti imanmu palsu. Seperti peristiwa di atas kayu salib tentang seorang penjahat dengan Yesus yang sedang bercakap. Penjahat itu bertobat saat ia sudah tergantung di atas kayu salib. Dan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Mengutip Lukas 23 ayat 43. Sedangkan dari pandangan yang lain, dari sumber-sumber yang didapatkan dari ChatGPT yang memiliki perbandingan antara dua kepercayaan, bahwa iman dasar hal yang harus diwujudkan dan perbuatan diperlukan sebagai bagian dari keselamatan. Juga Gemini dan Perplexity dengan menggunakan keyword keselamatan hanya dari iman atau iman dan perbuatan menyatakan bahwa keselamatan melalui iman. Tetapi dalam beberapa jurnal dan artikel menyatakan juga keselamatan oleh iman dan perbuatan yang kita lakukan serta menjalankan sakramen yang diakui. Hal ini berdasar pada Yakobus 2 ayat 17 yang berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan yang terakhir, menurut Gemini, iman dan perbuatan yang didorong oleh kasih karunia Allah adalah bagian integral dari proses keselamatan dan pembenaran. Kedua pandangan tersebut menyepakati bahwa keselamatan berasal dari Allah, tetapi berbeda dalam menekankan peran manusia dalam meresponi anugerah tersebut. Perbedaan ini lebih soal penekanan dan pendekatan teologis, bukan soal menolak iman atau perbuatan. Sebagai kesimpulan serta refleksi pribadi saya, tentunya kita harus berpegang teguh pada apa yang kita percayai. Saya meyakini bahwa keselamatan hanya oleh iman kita kepada Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia. Perbuatan yang kita lakukan adalah buah iman kita. Tidak mungkin apabila ia mengaku beriman kepada Tuhan tetapi tidak melakukan apa yang difirmankan. Jika ada begitu, ya tentunya itu adalah iman palsu. Keselamatan datang dari iman, dan buah dari iman yakni perbuatan seperti dengan cara kita berdoa, rajin beribadah, rajin membaca Alkitab. Namun, jika hati kita masih ragu untuk percaya, menjadikan itu sebagai suatu kewajiban, maka sama saja sia-sia. Begitupun dengan sebaliknya. Hati yang percaya akan melakukan apa yang dikehendaki Allah, sesuai dengan ajaran Alkitab. Pencarian informasi kami dilakukan dengan cara literasi digital. Yang pertama, kami menggunakan kecerdasan buatan yakni Perplexity, ChatGPT, dan Gemini. Kami mencari aplikasi tersebut dalam Google dan memberikan keyword yang sama untuk pencarian informasi pada ketiga aplikasi. Yang kedua yaitu Google Cendekia. Kami membukanya langsung dari Safari melewati Google, lalu langsung mencari Google Scholar atau Google Cendekia.
lalu masukkan keyword sesuai dengan kebutuhan untuk mencari jawaban yang tepat. Setelah itu, mencari jurnal yang berkisaran waktu 5 tahun terakhir agar mendapat informasi yang up to date. Selanjutnya, menggunakan aplikasi YouTube. Tentunya kita harus membuka aplikasi YouTube yang ada di ponsel masing-masing dan menuliskan keyword yang dimaksudkan untuk mencari jawaban. Setelah itu, dapat memilih satu video dan alangkah lebih baik untuk menonton dari awal hingga akhir.